Nah, saya akan ulangi turunan implisit ngitungnya ya. Ngitungnya. Kemarin udah kan turunan satunya. Tapi akan saya ulang. Kalau menghitung, ini bentuknya bentuk implisit ya. Jadi mencari turunan pertama, prinsipnya turunkan saja kedua ruas terhadap X. Kita simbolkan dulu. Gitu? Ya, kedua ruas turunkan terhadap X. Y pangkat 3 diturunkan terhadap X jadi apa? Kali dy dx atau y aksen. Nah, tolong kalau nggak paham ini yang coba kita lihat. Kalau saya punya F, jangan F aja lah, yang lain. H sama dengan U pangkat 3. U-nya sendiri masih fungsi X gitu ya. Contohnya ini. H-nya sama U pangkat 3. Misal U-nya sama dengan tangan X. Atau jangan tangan, nanti turunannya susah. Sin X gitu ya. Kalau DH DU berapa? Ini, si ini. Mas lucu. 3U kuadrat. Nah, tapi saya maunya turunan ke X. Gimana ngitungnya? Kali apa? Mikir dulu. Ini ingat ya, aturan rantai itu kerjanya. Yang kemarin aturan rantai. Turunkan dulu si H terhadap variabel yang muncul di dia langsung. Betul, tadi 3U kuadrat. Atau saya tulis dulu simbol. Turunkan dulu H-nya terhadap U. Karena yang ada variabelnya U kan. Kali, kan maunya terhadap X. Kali turunan si U-nya terhadap X. Sama dengan 3U kuadrat kali du dx. Cos X gitu. Paham? Biarin aja, ini ada U, ada X, biarin aja. Sekarang, kalau saya punya H-nya sama dengan Y pangkat 3. Y-nya jelas fungsi X lagi ya. Maka mencari DH dx gimana? Kan cuma ganti simbol. Ini tadi U, sekarang Y. Ya sama aja. 3Y kuadrat kali dy dx. Atau 3Y kuadrat kali Y aksen. Paham? Jadi ini paham? Benar. Awas kalau nggak paham nanti kamu nggak jadi lucu. Jadi garang. Tambah 7 mah konstanta. Y pangkat 3 tadi udah tahu turunannya. Kalau Y diturunin ke X jadi apa? Kamu jangan nulis dulu. Yang ini gimana turunannya? 7. 7, betul. Udah 7 aja. Iya. Iya. Sebentar. Kalau gitu belum paham betul. Kalau Q sama dengan Y pangkat 2. dq dx apa? Apa? 2Y. Y aksen. Kalau L sama dengan Y saja pangkat 1. dl dx apa? Sebentar. Oke. Sekarang turunan 2-nya ya. Turunan 2 itu caranya jangan menurunkan dari sini. Ingat, jangan menurunkan dari sini, rumit pembagian. Turunkannya dari yang sebelumnya. Cari turunan 2-nya. Turunkan lagi terhadap X.
min 3x kuadrat sama 0. Ke pinggir dulu saya kayak tadi ya, ke pinggir dulu. Ini saya hapus dulu lah kepenuhan. Karena si Mas lucu udah paham. Udah paham, hapus. Tapi di videonya kan nanti bisa kelihatan. Sekarang saya mau tanya, kalau saya punya Q sama dengan Y aksen pangkat 7, gitu ya. Maka, ingat Y aksen itu fungsi dari X. Nah, dq dx apa? Mas lucu. Kamu. Apa? Kayak tadi aja, ganti. Hah? Y aksen pangkat 6 kali turunan dari, jangan asal-asal betul. Hah? Kali turunan ini, lihat yang atas. Kalau U pangkat 3, ini menjadi 3, yang ini ya terhadap X. 3U kuadrat turunan ini, kali turunan si U-nya kan? Kalau ini, sama aja. Kali turunan dari, apa tadi U-nya? Y aksennya terhadap X. Atau turunan 2, ini turunan 1 diturunkan. 7Y aksen pangkat 6 kali turunan 2, gitu ya. Paham? Jadi prinsipnya gini, kalau menurunkan terhadap Y, dikali Y aksen. Kalau Y aksen yang diturunkan, nanti kali Y double aksen. Ya, ini kayak ini. Y aksen yang diturunkan. 7 Y aksen pangkat 6 kali turunan 2. Coba paham teh sekali lagi. Kalau L sama dengan Y aksen pangkat 1. DL DX apa? 1. Nah, ini seolah kan pangkat 1 ya. 1. Nah, kali turunan dalamnya. Udah nggak ada, ini pangkat 0, nggak usah ya. Kali itu ya langsung aja, kalau Y aksen ya double aksen ya gitu. Oke, jadi ini ini sebagai perkalian yang suku ini. Saya tulis dulu sebelum diturunkan. Turunan dari 3Y kuadrat dikali Y aksen gitu kan. Pakai U kali V. Ditambah 3Y kuadratnya tetap kali turunan dari Y aksen gitu ya. Ini saya menjabarkan yang bagian ini. Kemudian tambah turunan ke X dari 7Y aksen. Ditambah lagi turunan ke X dari min 3X kuadrat. Belakangnya ya 0 gitu ya. Ini harusnya turunan dulu, tapi turunan 0 ya 0 gitu. Itu? Nah, coba isi dengan cepat. Mas lucu. Ini apa? Turunan dari ini? Saya mau bagian, Pak. Nggak mau, kamu aja. Dia mah nggak lucu. Hah? Oh ya, 6Y. Ngebut. 6Y. Kali turunan keduanya. Enggak. 6Y ini 3Y kuadrat dulu. Oh, ya, 6Y kali Y aksen. Kali Y aksen. Ada kali Y aksen lagi, biarin aja. Ditambah 3Y kuadrat ini kali Y double aksen. Y double aksen. Tambah 7 kali. 7 kali Y tambah. Gitu ya, lancar sekarang si lucu. Min 6X. Gitu. Udah tinggal susun turunan 2-nya. Yang ada turunan 2-nya saya susun. 3Y kuadrat ditambah 7. Sisanya saya pindahkan ke ruas kanan. 6X min 6Y. Y aksen kali Y aksen, jadi Y aksen pangkat 2 ya. Jadi Y double aksen sama dengan 6X min
6Y kali Y aksen pangkat 2 dibagi 3X kuadrat tambah 7. Luas skalanya campur aduk, biarin aja. Asalnya juga implisit. Sudah paham? Satu lagi, kalau paham. Hah? Oh. Ya. 3Y kuadrat. Aduh, habis waktu. Gara-gara hilang HP. Ini turunan 2-nya panjang-panjang, tapi polanya sama aja. Jadi saya bahas yang ini aja ya. Gitu. Nanti catatan kuliahnya saya berikan nih. Pertanyaannya sama, yaitu menentukan turunan ke-1 dan ke-2-nya ya. Terhadap X. Tentukan Y aksen X dan Y double aksen X. Sama aja kayak tadi. Turunkan terhadap X untuk dapatin turunan pertama. Nah, gitu ya. Nah, lagi kamu. Di breakdown dulu ya, ini perkalian. Kali Y pangkat 4 ditambah X pangkat 3-nya tetap kali ditambah turunan dari min 1 ya. Ya, min 1 sih 0 nanti. Luas kanan saya turunin aja lah, 0. Dah, ini saya ngebut aja sendirian. 3X kuadrat kali Y pangkat 4 ditambah X pangkat 3. Y pangkat 4 turunannya 4Y3. Ingatnya gini, kalau nurunin Y, ada turunan dari Y-nya kali Y aksen. Udah nggak usah nginget yang rumus ini. Pokoknya kalau nurunin Y, ada Y aksen. Kalau nurunin Y aksen, kali Y double aksen belakangnya. 0 udah nggak usah. Jadi saya dapat Y aksen sama dengan sekian bagi sekian. Turunan 2-nya jangan dari yang kanan ini. Mencari turunan 2-nya ini turunkan lagi. 3X kuadrat Y pangkat 4 ditambah 4-nya saya taruh di depan. Y pangkat 3 Y aksen gitu. Turunan juga ruas kanan gitu ya. Begitu? Oke. Aduh, yang ini 3 suku. Kan adanya rumusnya U kali V. Jadi gimana? Kita bikin 2 bagian. Saya bikin ini pecah ini dan ini gitu ya. Jadi belum diturunkan. Ini ditambah pakai rumus perkalian. Turunan dari 4X pangkat 3Y pangkat 3 dikali Y aksen gitu ya. Saya mengelompokkannya ini. Ini dan ini gitu ya. Boleh juga 4X pangkat 3, yang satunya sisanya juga boleh. Ditambah ini tetap kali turunan dari ya aksen ya sama 0. Paham nggak itu? Kalau nggak paham tanya. Gaga paham nggak? Nama gua bukan Gaga, Cen. Ove paham nggak? Bener ya? Sebelahnya Ove paham nggak? Ini yang sebelah sini ya. Hah? Bener? Kotak-kotak. Cowok kotak-kotak. Kayak kacamata. Garis-garis. Hitam putih. Ya. Paham nggak? Nggak banyak ya. Paham gitu. Kalau nggak paham nanya ya. Nanya. Jangan diam aja, rugi. Ya, itu kalian sih. Oke. Ini
Ini sebagai perkalian lagi. Saya turunin langsung aja ya. Udah nggak dinotasikan lagi. 6x kali Y pangkat 4 ditambah ininya tetap. Y pangkat 4 diturunkan. 4Y pangkat 3. Ingat nurunin Y kali Y aksen. Ini yang ini ya. Hah? 4Y pangkat 3. Terus bawah tulisnya di bawahnya 4x pangkat 3. Ah, biarin aja. Suka-suka. Hah? Kamu mah ketularan anak ngulang. Kemarin anak ngulang Y sama dengan X akar 5 turunannya 1. Kalau Y sama dengan akar 5X baru dia benar. Turunannya akar 5. Hah? Ah, kamu mah. Kumaha. Oke ya. Udah? Hah? Iya, saya ke depan kan 4-nya. Kemudian yang ini. Yang ini dulu yang merah ya. Tambah yang merah itu dikurung besar aja. Perkalian lagi. 12x kuadrat kali Y pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3-nya tetap kali turunan Y pangkat 3. 3Y kuadrat Y aksen gitu ya. Nurunin ke Y kali Y aksen. Seluruhnya kali Y aksen ya. Itu yang merah turunannya hasilnya ini. Paham nggak? Hah? Kamu kelihatannya seperti bingung-bingung. Nah, ditambah 4x pangkat 3 Y pangkat 3 Y aksen diturunin jadi Y double aksen ya. Oke. Tinggal kita susun. Yang ada Y double aksennya itu ada hanya suku 4x pangkat 3 Y pangkat 3. Yang ada Y aksennya susah lah. Pokoknya sisanya saya pindahkan ke ruas kanan. Tapi capek ya. 6 min 6x Y pangkat 4 min 3x kuadrat. 12 jadinya. Y pangkat 3 Y aksen. Min lagi 12x kuadrat. Y pangkat 3 lagi ya. Y aksen gitu ya. Kalau nggak salah ngitung. Min lagi 4. 4 kali 3 12 lagi. X pangkat 3 Y kuadrat. Y aksen pangkat 2 gitu ya. Yang ini pindah ke kanan. Ini pindah. Ini sama ini habis ya. Ini sama ini habis. Ya biarin aja habis. Pokoknya mah itu mah paling ketelitian ngitung lah. Hah? Sama ini 3 ini X kuadrat. Oh min 24 malah ya. Min 24. Min 24 X kuadrat Y pangkat 3 Y aksen. Min 12 X pangkat 3 Y kuadrat Y aksen pangkat 2. Dibagi 4x pangkat 3 Y pangkat 3. Biasanya kalau udah sampai sini udah kasih minimal nilainya 80. Di sininya mah atau 90. Ininya mah hanya menyederhanakan aja. Oke ya. Yang ini sendiri cuma lebih panjang aja. Ini cilukba aja gampang. Cilukba. Tentukan persamaan garis singgung. Normalnya lewat dulu ya. Persamaan garis singgung aja. Tentukan persamaan garis singgung terhadap fungsi implisit ini di titik 01. Ini udah pasti titik singgung ya. Udah nggak usah kita periksa lah. Ini pada grafik. Jadi gampang. Jadi yang harus dihitung apa? Kita mau bikin
persamaan garis singgung ya. Persamaan garis perlu titik yang dilalui dan kemiringannya, betul? Titiknya udah ada ini. Tinggal ngitung kemiringannya. Berarti harus menghitung ya aksen ya, ya turunan. Nah, kayak tadi kita hitung turunan ini. Nanti dihitung di titik ini, betul? Dapat ya aksennya. Oke, kita hitung. Ini gambarnya nggak perlu. Sketch aja. Ini di titik 01. Kita mau bikin persamaan garis singgung. Yang ini, yang mana lagi? Gambarnya nggak usah tahu ya. Pokoknya harus ngitung turunan di titik ini. X-nya 0, Y-nya 1. Oke, turunin kayak tadi. Mas Lucu udah mahir jadi langsung ya. Jadi ini. Bentar. Ini yang cos. Coba. Ini kalau diturunkan yang cos jadi apa? Paling luarnya cos. Jadi min sin ya. Min sin X, Y. Kali turunan dalamnya. Itu perkalian. X, Y jadi apa? Y plus X ya. Turunan X itu 1 kali Y ditambah X-nya tetap, Y-nya jadi diturunkan Y aksen. Paham? Nah. Langsung buka itu. Nah, mencari turunannya nggak usah ditulis dulu. Y aksennya seperti kayak mana tadi? Kayak gini dulu, nggak usah. Dari sini aja masukkan dari persamaannya ya. Dari model apa? Ini nih, ekspresi turunannya, masukkan X-nya 0, Y-nya 1. Nanti ketemu Y aksennya. Oh ya, ini dulu kemiringan garis singgung di titik ini adalah masukkan X-nya 0, Y-nya 1. Y-nya semua ganti 1, X-nya ganti 0, ketemulah Y aksennya sepertiga. Percaya aja. Nggak usah dalam hati dihitung-hitung bener nggak gitu. Kecuali dia mau nyari-nyari salah supaya dapat roti. Siapa tahu salah loh, kamu dapat roti. Bener ya. Karena tadi kuliah sebelumnya saya udah suruh mahasiswa ngitung. Bener nggak periksa itu. Jadi persamaan garis singgungnya apa? Y min Y1 berapa Y satunya? Y min 1 sama dengan sepertiga X min 0. Nah, kemudian ditanya juga persamaan garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus garis singgung. Jadi gradiennya berapa? Dikalikan ini harus jadi min 1 ya. Jadi gradiennya min 3. Ini tinggal ganti min 3. Karena gradien garis normal kali gradien garis singgung harus min 1. Dah, ini tinggal ganti aja. Begitu. Sudah? Kuning. Warna kuning. Kamu sana panjang kuning. Hijau ya? Kuning atau hijau itu? Sok. Oke, kalau paham saya tutup. Lanjut lagi. Ini sama aja ya. Berpotongan tegak lurus, dihitung gradiennya di titik potong, dikalikan harus min 1 kemiringannya. Tapi cari dulu titik potongnya, kemudian hitung turunannya di titik potong. Kalau dikalikan harus min 1. Lanjut ke sini. Nah, sekarang teori. Mikir. Kita akan membahas mengenai hampiran nilai fungsi. Gunanya apa? Ini contohnya. Bagaimana orang ngitung ini? Udah ada ya kalau di SMP, di tabel logaritma. Nilai sin, nilai cos, apa logaritma, udah ada. Akar juga mungkin ada. Tapi yang ada di tabel itu adalah sebenarnya nilai hampiran. Aproksimasi gitu ya. Karena nilai eksaknya nggak pernah bisa dihitung oleh manusia. Oleh setan juga nggak bisa. Kalau oleh Tuhan mungkin bisa. Baru mungkin. Oh enggak ya.
Berarti nggak punya keyakinan kalau bilang Tuhan mungkin tuh. Kenapa? Karena ini bilangan irasional hasilnya pada umumnya. Irasional berarti koma di belakangnya, digitnya sampai tak hingga juga terus aja. Gitu ya. Jadi yang dihitung sama kalkulator, sama komputer, ya hampirannya. Nah, saat ini, di pasal ini kita akan belajar teknik menghampiri nilai ini, tapi masih pakai metode yang sangat kasar. Artinya, penyimpangannya masih besar. Nanti di semester 2, kalau ngambil matematik kalkulus 2A, baru yang hampirannya seperti yang di dalam kalkulator atau komputer. Teliti. Bisa diatur telitinya. Mau makin teliti, ngitungnya aja makin panjang. Yang sekarang, ya terima aja. Ketelitiannya sangat terbatas. Oke ya, hampiran. Yang namanya hampiran, tentunya dihitung si A sama si B bisa berbeda. Ya. Kecuali ada disyaratkan nanti. Ininya harus gini, ininya harus gini, ininya harus gini, baru hampirannya sama. Nah, prinsipnya saya ceritakan dulu gini. Saya punya sebuah grafik yang warnanya apa ini? Biru. Oh ya, di situ biru. Berarti kalian nggak buta huruf. Biru tua ya. Biru tua. Nah, lihat tuh. Biru tua. Iya nih, gara-gara nih, orang farmasi. Nah, fungsi ini meskipun bukan fungsi akar, bayangkannya di pikiran kita ada fungsi akar X gitu ya. Mau dihitung di sini. Akan saya hitung nilai fx-nya. Ini di titik X, nilai fungsinya berapa? Yang biru ya, bukan yang apa ini? Ungu. Ungu udah di sini mah. Tuh salah itunya. Ungu. Jadi akan dihitung bukan yang di ungu tapi nilai X fx yaitu nilai y-nya di sini. Ini mau dihitung titik ini tingginya berapa. Tapi susah kan? Kayak akar ini. Kalau fungsinya fungsi akar gitu, mau dihitung di 4,01 gimana? Nggak bisa. Nah, maka akalnya dicari titik yang X0, cari titik X0, kalau bisa dekat dengan X. Kalau bisa ya, sedekat mungkin dengan X, tapi nilai fungsinya gampang dihitung. Karena nanti di soal X0-nya kita harus menentukan sendiri. Berapa X0-nya gitu, supaya bagus. Carilah titik yang dekat dengan X, tapi gampang dihitung. Jadi kalau ini berapa X0-nya? 4 ya. Jangan 9 ya. Apalagi 100. Jauh. Tapi kalau misalkan suruh akar 6,5. Nah, akar 6,5 kita bisa pilih 4 atau 9. Soalnya dua-duanya rada jauh. Pilih aja yang sedekat mungkin, tapi ininya istimewa. Dihitungnya. Di X0. Kemudian prinsipnya di titik X0, fx0 atau X0, Y0 ini, titik ini, kita bikin garis singgung. Nah, hampirannya, sebelum hampirannya dulu. Persamaan garis singgung ini adalah gampang dihitung. Karena apa? Ini gampang dihitung. Turunannya juga kalau di X0 gampang dihitung. Nanti. Jadi persamaan garis singgungnya gampang ditentukan. Dan persamaan garis itu hanya nanti AX tambah B gitu kan. Nah, setelah itu nilai fx semula yang di sini, fx, kita hampiri, kita gantikan dengan nilai di garis singgung. Jadi kalau garis singgungnya saya namakan garis L, ini saya beri nama garis L, yang kita hitung adalah LX ini. Itu hampirannya. Pengganti nilai asli yang susah dihitung tadi. Tapi ya tentu ada penyimpangan segini ya. Penyimpangan. Namanya galat. Penyimpangan.
Penyimpangannya kelihatan masih besar ya. Kecuali dilihat dari jauh. Kalau dari jauh penyimpangannya itu jadi kecil. Enggak gitu. Ada penyimpangan. Nah, secara geometri, jadi secara gambar gitu ya. Bila X dekat dengan X0, katakan yang mau dihitung X-nya, saya perbesar dulu. Yang mau dihitung X-nya ada di sini. Di mana di sini? Teh ngomong dulu belum. Katakan yang mau dihitung X-nya di sini. Fx-nya kan ini yang biru yang asli kan. Nanti dihampiri oleh tinggi di sini. Nah, ini hampirannya. Kita lihat kalau X dekat dengan X0, perbedaannya kecil, penyimpangannya kecil. Nilai yang di biru, di grafik biru, diganti dengan nilai di garis singgung. Digantikan. Timbul selisih atau penyimpangan sebesar ini. Kalau X-nya makin dekat dengan X0, penyimpangannya makin kecil, betul? Kelihatan. Nah, oke. Jadi, kenapa tadi milih X0 yang sedekat mungkin dengan X? Supaya hasil hampirannya kalau bisa sebagus mungkin. Gitu ya. Jadi, prinsip hampiran diferensial adalah nilai fungsi semula digantikan dengan nilai fungsi di garis singgung. Oke, itu apa? Idenya. Sekarang ngitungnya gimana ngitungnya? Ngitungnya kita lihat halaman berikutnya. Dan untuk itu kita perlu memunculkan beberapa istilah. Yang pertama dulu, ini gambar jangan dilihat dulu. Ya, perlu dilihat karena ada ini. Ini ada fungsi Y sama Fx. Nah, yang dimaksud dengan diferensial dari peubah bebas X, istilah diferensial. Hati-hati, diferensial itu bukan turunan ya. Kalau turunan itu istilah Inggrisnya derivatif. Derivatif itu turunan. Kalau diferensial bukan. Ini diferensial itu adalah simbolnya dx sama dengan delta x. Delta x itu beda x, yaitu x min x0. Ya, diferensial dari x adalah x min x0. Untuk peubah bebas. Paham nggak dulu? Kalau Y sama dengan X kuadrat, peubah bebasnya itu X, peubah tak bebasnya itu Y. Udah tahu ya? Kenapa ini bebas? Karena X-nya bisa dipilih berapa aja, suka kita. Y-nya nggak boleh sesuka kita. Y-nya ditentukan, tidak bebas ya. 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 Kemudian ada yang namanya delta Y. Delta Y itu perbedaan nilai Y. Kalau delta X, perbedaan nilai X. Delta Y itu adalah nilai fungsi di titik X. Ini. Jadi kalau di gambar ini, Fx ini tingginya titik Q. Dikurangi nilai fungsi di titik X0. Tinggi titik P. Nah, jadi delta Y tinggi Q dikurangi tinggi P. Jadi yang merah ini delta Y. Ya, jelas? Nah, Y itu tadi peubah tak bebas. Kalau peubah tak bebas, dy dengan delta Y itu beda. Ya. Kalau diingat-ingat ini nanti sampai ke semester 2 yang ngambil matematik 2A, kalau ada peubah bebas, simbolnya dx itu sama dengan delta x. Kalau peubah tak bebas, dy dengan delta y itu beda. Ya. dy itu ini turunan kali dx. Yang mana? Yang ini enak aja sulap ya. Kita lihat. Kenapa dy itu sama dengan ini? Kita lihat gini. Di gambar itu tangen alfa
sama dengan RS dibagi PS. Betul? Paham? Tangen sudut alfa, kita lihat segitiga ini. RS dibagi PS. Makanya jangan kebanyakan main PS. Nanti bisa masuk RS. Jadi gila ya. Apalagi kalau kalahan terus mainnya. Nah, jadi saya bisa rumuskan RS sama dengan PS kali tangen alfa. Jangan dibalik nulisnya. Sama dengan tangen alfa dikali PS. Satu langkah lagi, tangen alfa. PS itu apa? PS itu X min X0, betul? Atau tangen alfa kali DX, betul? Nah, jadi yang dimaksud ini kan sama tuh. Sorry, saya belum ganti. Sorry. Tangen alfa itu kemiringan garis singgung kan? Kemarin ini tangen sudut alfa itu kemiringan garis singgung. Bisa diganti F aksen X0 kan? Kemiringan garis singgung sama dengan turunan di titik singgung. Nah, kita lihat jadi definisi dari diferensial tak bebas Y yang isinya ini itu tak lain adalah si RS. RS ini. RS sama dengan DY itu. Ini tuh kalau dihitung, ini hitungannya di bawah. Ini tuh kalau dihitung hasilnya RS. Itu disebut DY. Diferensial dari Y. Maknanya apa sih? Coba ya, kita lihat maknanya. Kalau delta Y jelas. Nilai fungsi di titik X dikurangi nilai fungsi di X0. Atau nilai fungsi di YX min YX0 juga boleh ya. F sama Y sama aja ini fungsi. Nah, itu menyatakan ini. Nilai fungsi di titik X, tinggi titik Q, dikurangi tinggi titik P, nilai fungsi di X0. Kalau yang DY itu sama, menyatakan perbedaan nilai di titik X, tapi terhadap garis singgung. Tinggi CR dikurangi tinggi di sini, terhadap garis singgung. Jadi garis singgung ini di titik X tingginya setinggi R, di sini tingginya setinggi titik P. Nah, itu adalah apa? DY tadi ya. Nah, oke. Lanjut. Tadi di halaman sebelumnya udah diperlihatkan kalau X-nya dekat dengan X0 ya. Maka tadi selisihnya itu, ini selisihnya akan kecil. Sehingga ini udah mudah dihitung, biarin aja. Prinsip hampiran diferensial itu adalah delta Y ini perbedaan nilai fungsi di titik X dengan X0, nilai fungsi yang aslinya dihampiri dengan DY. DY ini tak lain adalah perbedaan nilai fungsi di titik X dengan di titik X0 tapi terhadap garis singgungnya. Nah, yang perlu diingat sebenarnya cuma yang ini aja. Lupa cerita ini nggak apa-apa, asal ini ingat. Delta Y dihampiri DY. Delta Y gampang dihitung nggak? Ini gampang dihitung nggak? Ini gampang dihitung nggak? Ini susah dari awal kan tadi akar 4,01. Ini gampang. Susah dikurangi gampang. Tetap susah. Delta Y susah dihitung. DY gampang dihitung. Kenapa? Karena X0-nya titik istimewa. Sedangkan DX-nya cuma mengurangi aja. Jarak antara X gampang sekali. Ini gampang dihitung. Jadi yang susah
dihampiri oleh rumus yang gampang. Sudah? Kita lihat soalnya supaya paham buat apa. Jadi yang perlu diingat ini ya, delta Y dihampiri dy. Delta Y harus apa rumusnya? Nilai fungsi di X dikurangi nilai fungsi di X0. Ini ada Y, ada X. Ini sebenarnya kalau mau ganti Y juga boleh. Ya, Y gitu ya. Semua Y lah. Oke. Nah, nanti di soal kadang-kadang ditanya delta Y yang dihampiri oleh dy. Kadang-kadang ditanya fx-nya. Kalau ditanya fx-nya, ini tinggal kita pindah ruaskan aja ke sana. Nah, saya pindah ruas ini ke kanan menjadi ini. Tapi simbolnya pakai cacing 2 ya. Menyatakan itu simbol untuk aproksimasi. Karena ini dengan ruas kiri dan kanan sebenarnya beda. Delta Y dengan dy beda. Tadi delta Y ini, dy ini. Oke, kita lihat soalnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Itu di gambarnya kenapa delta X mau dengan dy? Sebentar. Oke, kita lihat soal-soal. Ada setengah jam cukup nggak ya? Sampai nomor 3 cukup lah. Kita lihat soal yang ke-1. Terapkan hampiran diferensial untuk menghampiri nilai dari ini yang B ini. Mau yang mana yang dibahas? Yang B. Dan ini mah diklik keluar ya sendiri. Yang diklik nggak keluar itu pasti salah ngedownload atau nggak pakai Adobe atau nggak pakai Foxit bukannya. Kalau bukannya pakai PDF viewer yang lain mungkin nggak bisa diklik. Oke. Nah, soalnya apa? Salin dulu dong soalnya ya. Soalnya salin dulu. Set, salin. Gitu. Nah, kalau di soal gini kan belum ada fungsinya, kita bikin dulu bentuk. Fx-nya apa? Disesuaikan dengan yang mau dihitung. Apa? Tangan X. Sin X ya. Kenapa pakai sin X? Karena mau ngitung sin itu. Jangan bentuk fx-nya sama dengan x pangkat 5. Nanti nggak ada hubungan dengan yang mau dihitung. Kemudian pilih. X0-nya berapa? Yang mudah dihitung, tapi dekat dengan itu. 30 ya. Per 180 pi. Atau 1/6 pi. Jadi dengan ini bedanya hanya 1 per 180 pi. Udah, rumusnya tadi prinsip hampirannya. Prinsip hampiran delta apa? Delta Y atau delta F sama aja ya. Di sini saya pakai delta F aja. Dihampiri dengan DF. Cuma harus ingat. Isinya apa? Ini isinya adalah nilai fungsi di titik X dikurangi nilai fungsi di titik X0. Yang ini isinya apa? Turunan fungsi di titik X0 kali dx. Atau delta X sama aja ya. Dengan dx-nya adalah X min X0. Jadi titik ininya jangan dipakai dulu. Kita rumuskan dulu ini. Ininya dipakai sih X0-nya. Nanti ini dipakai terakhir aja waktu ngitung. Nah, jadi untuk ngitung ini saya perlu ngitung ini dulu. Perlu ngitung turunan. Ini hati-hati. Ini kan turunan di titik 1/6 pi gitu ya. Tadi
pagi ada yang bilang, Pak ini selalu 0 berapapun. Karena dia ngitungnya dihitung dulu di 1/6 pi sama dengan setengah baru diturunin. Bukan ya, nggak boleh gitu. Ini artinya fx-nya diturunkan dulu, turunannya dihitung di 1/6 pi. Bukan f 1/6 pi diturunkan, bukan. Oke, saya hitung dulu. Fx 0 sama dengan f 1/6 pi sama dengan sin 1/6 pi kan gitu. Sama dengan setengah, betul? Betul, saya sekarang hati-hati, takut disalahin dia. Roti tinggal 2. Kemudian F aksen saya perlu. Jadi yang saya pakai rumus ini dan ini ya. Yang kiri dihampiri yang kanan. F aksen X apa? Cos X kan? F aksen Pi per 6. F aksen X0 lah. X0 sama dengan F aksen di titik Pi per 6 sama dengan cos Pi per 6 sama dengan habis bolpennya. Lah, habis bolpennya gimana nih? Nggak bisa nulis lagi. Tenang. Ini tuh kotak Doraemon. Segala macam ada di sini. Oh, banyak. Keluar yang ini. Jelek. Keluarkan lagi yang mana? Pause dulu. Sama dengan, warnanya jadi aneh. Setengah akar 3. Betul kan? Tuh. Udah masukkan aja. Sehingga fx dikurangi fx0-nya setengah dihampiri oleh turunannya setengah akar 3 gitu kan. Ini f aksen x0-nya tadi kali dx-nya saya ganti x min x0. X min 1/6 pi gitu. Ya, dx-nya ini. Ini nih. Ngapain dipanah-panah? Akar 3-nya gak usah dicari hampirannya lagi. Kalau mau dicari hampirannya, cari lagi. Tapi nggak usah di sini, cukup gitu aja. Boleh ya? Saya mau ngitungnya nilai sin-nya. Berarti bukan ini. Saya mau ngitung fx-nya. Fx, jadi saya pindahkan setengahnya. X min 1/6 pi. Nah, baru titik X yang diminta itu kita masukkan di terakhir. Sin 31/180 pi adalah nilai fungsi di 31/180 pi. Kenapa? Bukan ampiran, ini sama dengan ya. Kan fungsinya memang sin X. Ini. Nah, ini dihampiri oleh rumus setengah ditambah setengah akar 3 kali ganti ini X udah saya ganti dengan 31/180 pi X-nya. 6 pi. Jadi saya dapat sin 31/180 pi hampirannya adalah, ini hampirannya cacing. Setengah ditambah setengah akar 3 kali apa ini? 1/180 pi. Nah, gitu aja udah. Selesai. Saya lupa bilang, sorry, tambah. Ini tuh kalau diamati ini adalah persamaan garis singgung. Karena kalau ini saya sebut sebagai Y, maka
Y min Y1 ini kan. Y min Y0 di sini sama dengan M ini kemiringan X min X0. Jadi ini sebenarnya nilai di garis singgung, ini nilai di fungsi semula. Nilai di fungsi semula dihampiri dengan nilai di garis singgung. Nah, ini ada nama di tutorial dipakai. Ini namanya pelinieran, yang kanannya ini pelinieran dari fungsi fx semula. Jadi fx dihampiri dengan pelinierannya. Pelinieran itu artinya digantikan garis lurus yang dipilih sama dengan garis singgungnya. Sudah ya? Lanjut lagi. Ini malas panjangan. Klik aja. Klik. Kalau nggak paham nanya ya. Jangan diam aja. Neng, paham kan Neng? Itu yang biasa di depan. Bukan belakang kamu. Paham? Kenapa kamu pindah duduknya? Hah? Malah deket dia ya? Galak ya? Hah? Oh enggak. Oke, nomor berikutnya. Dari pengukuran, kita lihat di fisika tuh kalau misal saya mengukur lebarnya layar ini, kita kan katakan pakai penggaris, maka hasilnya adalah yang kita baca plus min setengah skala terkecil ya. Karena mata kita sebenarnya ada ketidakpastian, baca dari tengah, kiri, kanan agak berubah-ubah gitu ya, panjangnya berapa. Jadi dari pengukuran diperoleh rusuk sebuah kubus sekian. Rusuk. Kenapa rusuk ya? Kalau zaman saya kecil mah sisi. Kadang mah jadi rusuk. Kalau rusuk kan melengkung. Dengan galat sekian. Ini anggap aja setengah skala terkecil dari alat ukur kita. Nah, kalau yang namanya galat sebenarnya bukan kesalahan ya. Dulu diterjemahkan error itu, aduh susah R-nya banyak, error gitu ya. Itu sebenarnya terjemahannya galat, yaitu mengukur penyimpangannya sejauh apa. Kalau kesalahan itu betul-betul mistake. Misalkan 7 tambah 4, 50. Nah itu kesalahan. Ini kalau galat tuh ngukur karena keterbatasan alat ukur atau sehingga hasilnya nggak bisa akurat. Nah, galat ini sebenarnya tandanya nggak penting plus atau min. Jadi biasanya dihitung nilai mutlaknya aja. Kenapa? Bayangkan orang bikin jalan 10 km, galatnya 5 meter. Ya berarti mungkin kelebihan 5 meter, mungkin kekurangan 5 meter gitu. Nggak masalah plus atau minnya. Oke, ini rusuknya sekian dengan galat ini. Hitung volume dan taksir galatnya. Galatnya ditaksir ya. Volumenya mah nggak ditaksir-taksir, udah gampang. Tinggal ini pangkat 3 kan. Ngapain ditaksir kalau gampang? Nah, kalau galat volumenya gimana? Susah, harus ditaksir. Oke, kita lihat. Kita munculkan dulu notasinya. Misalkan rusuknya apa? Volumenya V, rusuknya jangan R, susah. Saya udah 63 tahun belajar nggak mahir-mahir. Nggak boleh W. Enak aja. S aja S. Biar dingin. Oh, S. Pengen dikurangin nilai dia. Oke. Saya punya berarti S-nya sekian. Ininya apa? Delta S-nya ya. Betul? Kan di fisika juga
panjangnya L plus min delta L gitu. Ini S plus min delta S. Oke. Kemudian kita diminta menghitung volume. Volume mah gampang. Tinggal S pangkat 3. Tapi mau menaksir, kalau volume gampang nih ya. Nah, bagaimana delta volumenya? Tapi kita nggak mau ngitung delta volume, taksirannya. Jadi yang kita hitung ini delta volumenya, penyimpangan volumenya. Kita hitung, yang kita hitung dV-nya nanti. Ya. dV-nya berapa? Kalau ininya gampang, 11,4 pangkat 3 aja udah beres. Oke, kita ikuti. Volumenya gampang pisan. S pangkat 3. Nah, udah nggak ada masalah itu mah. Sekarang taksir galatnya. Berarti saya mau menghitung delta penyimpangan V, tapi bukan ini yang mau dihitung. Taksirannya, diminta taksirannya. Rumusnya apa? Lihat lagi tadi rumusnya, lupa kan? Nah, DY ini anggap aja Y ya. Sama aja ini. Y aksen sama F aksen sama aja. DY, Y aksen X0, DX. Kalau di sini, di soal kita, DV itu apa? V aksen DX itu kan? V aksen S0 DS ya. Betul? Sama kan tadi delta DY sama dengan, saya pakai Y aja, Y aksen X0, pakai F apa Y sama aja. DX ya. Kalau fungsinya V, ya V aksen kali DS. Karena variabelnya S, fungsinya V. Di sini variabelnya X, fungsinya Y. Nah, gitu. Ya, nanti V aksennya dihitung di titik X0. Di titik yang diketahui. Oke? Jadi, kita hitung dulu V aksennya. V aksennya berapa? 3S kuadrat. Turunan ke S nih ya. Oh, DS-nya dulu saya bilang. Ini di rumus ini variabel bebasnya S. Variabel tidak bebasnya V. Kalau variabel bebas, maka DS sama dengan delta S sama dengan S min S0 gitu ya. Nah, ya. Tapi kita nggak usah S min S0 karena kebetulan delta S-nya udah punya. Nanti delta S-nya tinggal ceplokin aja ke sini. 0,05. Tinggal ngitung ini turunannya. Turunannya adalah 3S pangkat 3. Hah? Pangkat 2 ya? Bodoh pisan. Gitu. Udah, tinggal hitung aja. S-nya tahu kan? S-nya sekian. Delta S-nya sekian. Masukkan aja. Jadi benar ya. Di sini salah, di sini benar. Biasa itu kerjaan mahasiswa kalau nyontek. Salah di sini. Dekat akhirnya betul. Udah dapat nyontek sebaris dari sebelahnya. Baris akhir aja. Karena catatan kuliahnya mau diberikan, jadi ini saya copy ke catatan kuliah supaya nampil juga di sana. Saya ceplokkan aja di sini ya. Gitu kan? Kan yang kalian lihat juga catatan kuliah ketimbang video ya. Lanjut lagi. Aduh, waktunya cepat bener ya. Padahal yang berikutnya pada lumayan panjang jelasinnya. Mana sih? Saya salin dulu soalnya. Yang ini mah mau dijelasin manual rada susah. Nggak rada susah, rada gampang. Kalau rada gampang tuh susah.
Yang A dulu. Nah, ini apa maksud pertanyaannya? Limit berikut merupakan turunan dari sebuah fungsi. Ini turunan dari sebuah fungsi. Tentukan fungsi asal dan turunannya. Jadi, si ini tuh adalah turunan dari sebuah fungsi, mungkin di titik tertentu, dan fungsinya apa? Jadi, A-nya berapa? A-nya berapa? Fx-nya berapa? Ditanya gitu. Fx-nya apa? Dan dia turunan di berapa? Oke? Nah, ininya saya hapus lagi ya. Jadi kita harus mencari fungsi asalnya dan limit itu turunan di berapa. Ini pasti pakai rumus yang ini. Limit H mendekati 0, Fx tambah H min Fx dibagi H gitu ya. Karena limitnya ini H mendekati 0. Boleh juga. Simbolnya nggak harus X ya. Saya bisa juga ini apa? Jangan W aja. A itu ya. Atau B lah. A terus dari tadi. B sama dengan limit H mendekati 0. Fb min tambah H min Fb ditambah H. Nah, dengan menyamakan ke rumus ini, maka B-nya itu berapa? Nggak mau B, A aja ya. Terbiasa pakai A ya. Balik lagi pakai A. A-nya berapa? Jadi dari sini saya berkesimpulan A sama dengan 2. Dan Fx-nya apa? Nah, ada yang bingung kan? Enggak? Paham? Kalau S-nya jawaban gitu bisa langsung gitu. Gitu aja. Gitu langsung. Kalau mau bilang dengan memperhatikan rumus ini disimpulkan A-nya 2 dan Fx-nya ini. Langsung aja gitu. Nah, bingung kan? Kamu bingung? So, kalau bingung tanya, nanti saya rinci lagi. Neng, paham nggak ini, Neng? Kamu sebelah yang baju hitam, bukan kamu ya? Paham? Atau nggak paham? Kalah salin ditanya paham atau nggak paham? Nah, tadi yang paham siapa? Ini. Kenapa 3x kuadrat? Saya pengen tahu dia gimana mikirnya. Karena saya juga kesulitan menjelaskannya, jadi minta tolong dia. Oke, saya coba jelaskan pelan-pelan. Meskipun cepat juga. Ini karena limitnya pakai H, saya pakai salah satu dari ini. Kalau pakai yang atas, ini ada X-nya. Di sini nggak ada X-nya. Nggak enak. Pakai yang bawah. Karena yang bawah sebenarnya sama atas sama aja. Cuma kalau A itu seolah-olah udah bilangan. Atau kalau X itu masih bilangannya belum tertentu. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Bentuknya harus sesuatu tambah H. Ini di sini ada. Jadi kelihatan langsung. A tambah H ini berapa? Berarti A-nya 2 ya, betul? Paham itu? Benar. Bohong. Nah, kemudian kita lihat yang di sini nggak melibatkan X, pakai A. Ini FA. Di sini FA 3 kali 2 kuadrat. Jadi FA-nya apa di sini? Samakan ini. A-nya 2 tadi.
A-nya udah dapat dulu 2. Ini 3 kali 2 kuadrat. Berarti 3 kali A kuadrat. Betul? Paham? Ya dapat dulu A-nya ya. A-nya dapat dulu. Nah, kalau FA 3A kuadrat, F kuda apa? 3 kuda kuadrat kan? Tapi yang ditanya bukan ini, Fx. Yang ditanya Fx-nya berapa? 3x kuadrat. Udah? Paham? Oke. Begitu. Jadi harus menyamakan apa dan nebak-nebak gitu. Supaya cocok. Kalau nggak cocok ya nilainya 0 nanti di ujian. Oke. Lagi ya. Ini salah soal. Tadi udah dibahas pagi. Ini salah. Nggak bisa, itu bukan turunan. Kalau turunan pasti kalau dihitung 0/0. Kalau nggak 0/0 pasti bukan turunan. Ini kalau dihitung tangan pi per 4 itu 1/0. Bukan turunan tuh. Tadi saya di kelas 9 membahas yang ini. Sekarang di kelas ini saya ngebahas yang ini. Jadi yang D kalian bisa tanya ke pacar di kelas K9. Ya. Sekarang saya bahas yang ini. Nah, kita jangan pakai rumus ini lagi. Beda ininya. Pakai rumus turunan yang satu lagi. F aksen X adalah apa? Hah? Kalau yang atas itu apa? Yang rumus ini X, ininya X tambah H itu ya. Kalau yang rumus satu lagi ininya dikasih nama apa? X ini T itu. Hah? Apa ini limit apa? Enggak, ininya limit bawahnya dulu apa? Ini nih, ininya apa? Hah? Bukan pembagiannya, bukan yang ininya. Ininya dulu. T mendekati X. Kalau yang satu lagi yang di atas, kemana tuh? Hilang aja ngeheng lagi ya? Ada. Kalau yang di atas itu H-nya mendekati 0, artinya titik ini menuju sini. H-nya mendekati 0. Kalau ini langsung T menuju X, apa? Fx tambah H-nya menjadi Ft ya. Min Fx dibagi T min X. Kita pakai rumus yang ini. Langsung kalau rumus ini kelihatan tuh. Jadi ini sama dengan apa? Fx-nya apa? Ini kelihatan tuh. 3/X kan? Dan ini langsung F aksen berapa ini? A-nya berapa? X sendiri ya. Ini lihat samain. Jadi ini tak lain adalah sama dengan F aksen. A-nya berapa? A-nya sama dengan X sendiri. Gitu ya. Kalau yang di kanan nih saya tulis F aksen A, ya limit T menuju A, Ft min Fa dibagi T min A. Nah, di sini A-nya X-nya sendiri. Itu. Jadi, dia sama dengan F aksen X. Populer keluar. Sampai pusing dia. Hah? Paham nggak? Yang rumus ini malah langsung lihat ini Fx-nya ini itu. Nah, ya udah coba diamat-amati dulu, kita udahan dulu.